Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din wa akhwat fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Berikutnya beliau rahimahullahu ta'ala berkata, babu himayat al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhidi wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirki. Bab berikutnya, himayat al-Mustafa, tindakan preventif yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup setiap jalan menuju kepada kesyirikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bagaimana tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membendung semua perusak tauhid. Dan kita sama-sama memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga pendahulu beliau dari kalangan para nabi dan rasul semuanya punya tugas yang sama, membimbing manusia kepada kebenaran, memperingatkan manusia dari jalan-jalan keburukan. Maka tidak ada satupun kebaikan yang mengantarkan seorang hamba kepada surga, melainkan pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Demikian pula tidak ada satupun jalan, wasilah yang mengantarkan seseorang kepada neraka, melainkan Nabi pun pasti sudah memperingatkan umat darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum wa yunzirahum ma ya'lamuhu syarran lahum. Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali dia berkewajiban untuk menunjukkan umatnya terhadap suatu kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib juga atas Rasul tersebut, wajib atas Nabi tersebut memperingatkan mereka terhadap satu keburukan yang dia ketahui untuk mereka.
Ini tugasnya para nabi dan rasul alaihimus salat wa atamut taslim. Ya, mereka semua punya tugas yang sama, memperingatkan umatnya dari semua kebaikan, memperingatkan umatnya dari semua keburukan dan sarana-sarana pengantarnya, dan juga menjelaskan sejelas-jelasnya kepada umatnya tentang kebaikan dan semua wasilah yang menuju kepada kebaikan. Maka di kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. Hadis ini derajatnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah tersisa sedikit pun, tidaklah tersisa suatu perkara pun yang mendekatkan diri kalian ke surga dan menjauhkan diri kalian dari neraka, melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kalian. Jadi semuanya terang benderang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat melainkan ajaran Islam ini sudah sempurna disampaikan kepada umatnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan yang paling besar yang kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para pendahulu beliau dari kalangan nabi dan rasul yang lainnya adalah perkara tauhid. Wa a'zam ma amarallahu bihi at-tauhid. Ya, di Salasat al-Usul beliau mengatakan seagung-agungnya perintah Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk, dan sebesar-besarnya larangan yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah peringatan dari kesyirikan. Dari sinilah para jamaah yang dirahmati Allah, tindakan dan upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi melindungi dan menjaga umat ini dari setiap celah yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan sangatlah lengkap sekali dan sangat serius sekali. Jadi tidak disisakan sedikit pun celah yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti menutup celah kecil itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti memperingatkan umatnya dari sarana menuju kepada kesyirikan tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan perkara-perkara besar yang menjadi sebab terbesar orang itu rusak tauhidnya dan dia melakukan terjerumus ke dalam syirik yang sangat besar, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pasti sudah menjelaskannya. Kalau yang kecil saja, celah-celah kecil itu sudah diperingatkan oleh Nabi, bagaimana lagi dengan sebab-sebab besar yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, tidak ada satupun fenomena yang berpotensi yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, kecuali pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan umat ini dengan peringatan yang sangat keras dan tegas. Itu semua dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kasih sayang beliau yang begitu besar kepada umat ini. Makanya ayat yang pertama dicantumkan oleh penulis di dalam bab ini adalah ayat yang menegaskan bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar kepada umat ini. Perhatikan ayatnya di surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu
seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dirasakan berat oleh kaum muslimin saat itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut merasakannya. Kalau ada orang seperti ini modelnya, kita menyebut orang ini apa istilahnya? Ini orang yang sangat empati, ya, kepada saudaranya, kepada sesamanya. Jadi tatkala kita sedih, dia ikut merasakan kesedihannya, ya, ikut merasakan kesedihan kita. Tatkala kita bergembira, ya, juga dia ikut merasakan kegembiraan kita, kebahagiaan kita. Apa istilah dalam pertemanan itu kalau ada orang seperti itu? Apa, ikhwan? Kalau ada teman begitu modelnya, kan sebagian orang begitu, ya, senang di atas penderitaan orang lain, ya. Dia jadi susah ketika kita senang, dia jadi senang ketika kita susah. Nah, orang kayak gini, ini bukan tipe teman yang harus kita jadikan teman dekat. Teman yang sesungguhnya adalah dia yang punya perhatian yang tepat untuk diri kita. Kapan, ya, kita bergembira, dia betul-betul merasakan kegembiraan itu pada dirinya. Ana ikut senang, ana ikut bahagia kalau antum bahagia. Nah, ini Masya Allah. Ketika kita sedang susah juga demikian, dia ikut merasakan betapa susahnya kita, ya, sehingga sikapnya, tingkah lakunya, tutur katanya betul-betul membuat adem, ya, suasana hati temannya dalam kondisi apapun dia. Ketika gembiranya semakin menggembirakan, ketika sedang susahnya, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akhirnya tahu, oh, si fulan ini orang yang sangat baik kepada saya. Dia ikut merasakan kesusahan saya, kegamangan saya. Bahkan dia memberikan solusi, motivasi. Begitu para jamaah. Dan itulah Rasulullah, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaanmu. Kemudian di sini poinnya, harisun alaikum, sangat menginginkan terhadap kalian. Haris itu ambisi yang besar, ya. Kalau dalam makna negatif, rakus, nah, itu haris. Kalau dalam makna positif, para jamaah yang dirahmati Allah, dia punya keinginan yang sangat besar, menginginkan kebaikan, menginginkan keimanan untuk semua umatnya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harisun alaikum. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, ya, beliau itu sangat belas kasih, penyayang kepada orang-orang beriman. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sikap tegas, sikap keras yang kemudian diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditunjukkan kepada umatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyikapi segala fenomena yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan, itu semua karena bukti kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau ingin umatnya ini terjaga imannya, mereka senantiasa berada di bawah naungan tauhid dan selamat bersih dari semua kesyirikan dan sarana-sarana yang mengantarkan manusia kepadanya. Barakallahu fikum, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaitan ayat ini dengan pembahasan bab kita sangat jelas, ya. Ayat ini menggambarkan, ya, di antara sifat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa sifat yang disebutkan di ayat tersebut? Ada berapa sifat Nabi yang disebutkan di dalam ayat tersebut? Coba lihat ayatnya. Ayat berapa tadi? Surat At-Taubah ayat. Baik. Coba perhatikan ayatnya. Ada berapa sifat
nabi yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut? Ada berapa? Ada berapa ya? Ayatnya pendek aja. Mana? Ada santri nggak? Ya, semua kita santri ya. Aduh. Ada berapa sifat? Ada berapa sifat Nabi yang disebutkan di ayat tersebut? At-Taubah 128. Mana yang gua kita? Berapa, Pak? 2. Yang pertama penyantun. Yang kedua penyayang. Barakallahu fi. Kurang 2 lagi. Sudah disebutkan 2. Nabi itu sangat penyantun, sangat penyayang kepada siapa? Bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman. Sifat yang lainnya apa? Azizun alaihi ma'anittum. Beliau itu orang yang aziz alaihi ma'anittum. Sangat terasa berat olehnya penderitaan kalian. Orang yang sangat empati. Orang yang sangat sensitif di dalam meragap perasaan orang. Nah, ini kan luar biasa. Kalau kita punya teman sahabat begitu tuh luar biasa. Ya. Ada temennya misalkan agak-agak gimana, kemudian dia langsung sensitif. Kenapa antum? Ada masalah apa? Kita kan sudah bersahabat lama. Oh, antum tahu dari mana? Ana sudah teman sama antum sudah lama, pasti antum sedang punya masalah. Ah, begitu para. Jadi dia begitu mudah ya merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dirasa berat, penderitaan yang diderita oleh kaum muslimin saat itu, tentu itu bukan kondisi yang mudah. Awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah di Mekah, berbagai macam penderitaan dirasakan oleh as-sabiqun al-awwalun. Ya. Nah, Nabi juga merasakan rasa berat itu, penderitaan itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini sifat pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau itu orang yang sangat empati. Terasa berat olehnya apa yang diderita oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian yang kedua, harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan, punya ambisi yang begitu besar, ingin menjadikan semua umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di bawah naungan tauhid, mereka selamat dari yang namanya kesyirikan. Nah, poin inilah para jamaah yang dirahmati Allah yang kaitannya dengan bab kita ini, bahwa di dalam ayat yang mulia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat menginginkan, keinginan beliau itu begitu besar ya untuk kebaikan umatnya, dan di antara buktinya adalah tindakan nyata yang beliau lakukan, himayat ya. Tindakan preventif yang beliau lakukan demi menjaga tauhid daripada umatnya, dan tindakan yang begitu luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup semua celah yang mengantarkan umatnya kepada kesyirikan. Bab-bab sebelum ini yang sudah kita bahas itu diantara bukti nyata bagaimana harisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam menjaga tauhid umat. Ya, beliau melarang kita untuk ghulu kepada orang-orang saleh, ghulu kepada kuburan. Beliau melarang kita ibadah kepada Allah di sisi kuburan. Beliau melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau melarang kita mendirikan masjid di atas kuburan atau mengubur ya orang di dalam masjid. Ini semua bentuk tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, demi terjaganya tauhid umat, demi terselamatkannya umat dari semua kesyirikan. Karena larangan-larangan tadi yang diperingatkan keras oleh Nabi semua menjadi sabab terjerumusnya manusia ke dalam
kesyirikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di dalil yang kedua yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Dalil yang kedua riwayat dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Terdapat di Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan. Para perawinya adalah para perawi yang thiqah. Thiqah itu terpercaya. Baik, para jamaah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah jadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan, dan janganlah kalian jadikan makamku, kuburanku sebagai tempat id, tempat perayaan. Tetapi ucapkanlah salawat untukku, karena sesungguhnya ucapan salawatmu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita menjadikan rumah seperti kuburan. Maksudnya apa ini? Bangun rumah kayak kuburan gitu bentuknya? Bukan. Yang dimaksud jangan jadikan rumah laksana kuburan. Maksudnya apa? Sepi dari ibadah. Tidak diisi rumah itu dengan ibadah-ibadah. Enggak ada salat di rumah. Tidak ada bacaan di rumah, bacaan Quran. Tidak ada zikir di rumah. Tidak ada suasana yang agamis di rumah. Baik, para jamaah. Artinya tidak ada peribadatan di dalam rumah. Seperti layaknya kuburan yang bukan tempat ibadah. Nah, ini maksud dari kalimat la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak dipakai ibadah. Syukur terhadap nikmat sakan, nikmat punya rumah tempat tinggal adalah dijadikan rumah itu sebagai tempat ibadah. Dijadikan rumah itu untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Baik, para jamaah. Ada kewajiban yang kita kerjakan di dalam rumah. Ada amal-amal sunnah yang kita kerjakan di dalam rumah. Maka jadikan rumah ya sebagai wasilah untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Salat sunnah yang paling afdal dikerjakan di mana? Di rumah. Begitu ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak sekali adab-adab yang terkait dengan rumah, ya kan? Masuk rumah, keluar dari rumah, ada doanya. Bagaimana kita di dalam rumah, ada adab-adab yang terkait dengannya. Bagaimana kita menata anak-anak kita saat usianya usia 7, ya, usia mumayyiz. Ya, anak itu harus dipisahkan tempat tidurnya. Ini kegiatan di mana? Kegiatan di rumah. Rumah itu para jamaah yang dirahmati Allah adalah privasi, ya, orang tua, privasi suami dan istri. Begitu kan? Ada banyak hal-hal yang terkait dengan rumah. Artinya ada banyak sekali kebaikan yang kita kerjakan dengan bimbingan syariat Islam di dalam rumah, menunjukkan bahwasanya selain masjid, rumah juga adalah tempat ideal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngedidik anak paling banyak di mana, Pak? Di dalam rumah. Ngedidik anak. Ngedidik anak wajib, sunnah, atau mubah? Wajib.
kewajiban orang tua ngedidik anak. Paling banyak di mana? Di dalam rumah, memberikan keteladanan kepada anak-anak. Ya, bagaimana ya anak-anak itu menonton rumah tangga kita. Begitu ya? Apa yang kita tampilkan sebagai bapak, ya nanti akan ditonton sama anak kita yang laki-laki. Apa yang kita tampilkan sebagai ibu, nanti akan ditonton oleh anak perempuan. Bagaimana kita memperlakukan istri, bagaimana istri memperlakukan suaminya, bagaimana mereka memperlakukan anak keturunannya. Ini semua ya contoh-contoh yang akan ditonton oleh anak-anak kita. Di mana itu? Di dalam rumah. Karakter-karakter asli seorang ibu, seorang bapak, seorang suami atau seorang istri itu akan nampak di mana? Di dalam rumah. Kemarin sudah kita bahas ya. Pengajian fikih ya. Baik para jamaah. Nah itu yang nanti akan ditonton oleh anak-anak. Di mana itu? Di dalam rumah. Ya. Antum kalau sebagai manajer bos di kantor, ya bolehlah kalau antum kemudian punya wibawa, punya apa. Tapi coba di dalam rumah, ya karakter asli kita nampak. Ada orang kerjaannya senyum sapa kepada orang. Mulai dari nol ya, sambil senyum, ya, kadang tanya kabar. Nah ini dipraktekkan nggak di dalam rumah? Kadang ada orang tua tidak punya komunikasi dengan anaknya. Mereka kumpul tapi hati mereka tidak sedang kumpul. Ibunya sibuk dengan HP, bapaknya sibuk dengan gadget, anak-anaknya juga sibuk ya dengan HP-nya. Padahal satu bangunan, satu rumah, nggak ada komunikasi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini rumah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mesti kita lakukan di dalam rumah. Ya, rumah tempat ideal untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik anak hukumnya wajib. Berikan pendidikan kepada anak, taklim di dalam rumah untuk anak-anak kita. Taib. Maka kalau rumah hidup seperti itu, berarti kita menjadikan rumah ya tidak seperti kuburan. Nah itu maksud Nabi, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya tidak dipakai ibadah. Tidak dipakai ibadah wajib, tidak dipakai ibadah sunnah. Tidak dipakai ibadah hati, tidak dipakai ibadah lisan, tidak dipakai ibadah anggota badan. Kosong, betul-betul kosong dari peribadatan. Nah, berarti kita sudah menjadikan rumah seperti kuburan. Kemudian Nabi SAW juga melarang kita wala taj'alu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku, makamku sebagai id. Id itu apa para jamaah? Id itu perayaan, ya. Tempat berkumpul-kumpul di waktu tertentu, ya. Di waktu tertentu. Berkumpul merayakan sesuatu di tempat tertentu. Nabi mewanti-wanti kita, jangan jadikan kuburanku sebagai id, ya, sebagai sesuatu yang dikunjungi secara khusus, dikunjungi secara rutin, kemudian diadakan perayaan-perayaan tertentu di kuburan tersebut. Nah itu yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai id. Pertanyaannya, ada nggak kuburan yang modelnya begitu? Dijadikan id? Ada? Ada. Itu ya. Di hari tertentu, di tanggal tertentu, di bulan tertentu, orang-orang akan datang secara khusus ke kuburan itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mereka melakukan perayaan-perayaan khusus. Nah, kalau ada orang memperlakukan kuburan seperti itu, ini namanya telah menjadikan kuburan sebagai id dan terkena larangan Nabi di sini. Wala taj'alu qabri idan. Kalau kubur Nabi saja tidak boleh dijadikan sebagai id, bagaimana kubur selain Nabi? Sayyidul Anbiya wa Imamil Mursalin. Ya, beliau sayyidnya para nabi, imamnya para rasul. Bahkan beliau sayyidun nas, sayyidul awwalina wal akhirin. Ya, beliau sayyidnya manusia, sayyidnya orang-orang dahulu dan orang-orang belakangan.
kuburannya tidak boleh dijadikan id. Bagaimana dengan kuburan orang-orang di bawah beliau? Apalagi kuburan itu bukan kuburan orang yang jelas. Banyak kuburan palsu, ikhwan. Ya. Para sebagian ulama itu survei ya ke berbagai negara. Kalau nggak salah Indonesia pernah dikunjungi. Banyaknya kuburan palsu yang kemudian dijadikan id, dijadikan kuburan keramat kata orang. Begitu ya. Padahal kalau digali nggak ada apa-apanya di dalam. Ya, saya sering sampaikan para jamaah, kalau di negeri-negeri Arab saja banyak kuburan palsu yang akhirnya dipuja-puja, disembah-sembah oleh manusia, dijadikan id, di tanggal, di bulan, di waktu tertentu manusia berkumpul, ya, beribu-ribu manusia berkumpul di tempat itu, ya, melakukan perayaan. Nah, kalau di Jazirah Arab banyak sekali ya kuburan-kuburan palsu. Bagaimana dengan di negeri ini? Ada nggak kuburan palsu, ikhwan? Ya, bisa ditelusuri. Banyak kuburan palsu. Ya. Saya sering cerita pernah ke satu tempat wisata, ikhwan, yang katanya dulu ada film Indonesia itu, Nenek Lampir ke apa? Gitu. Itu syutingnya di situ. Pantai selatan, kemudian ada cagar alamnya. Nah, yang mengejutkan itu hampir tiap goa di hutan itu, pinggir pantai, itu selalu ada kuburannya. Padahal tidak ada penduduk di situ, tidak ada. Jadi kalau bukan wisatawan, nggak akan ada orang di situ, di tengah hutan, begitu. Jadi setiap goa di dalamnya ada kuburan. Ya. Ini kalau kita mau bertanya, ini kuburan siapa? Siapa yang dikubur di sini? Ya, siapa yang dikubur di sini? Kemudian siapa orang yang menguburnya? Oh, ke perkampungan jauh sekali jaraknya, dan tidak ada penduduk tinggal di situ. Yang lebih ngeri lagi, ada satu gua yang kalau masuk ke gua itu, para jemaah, persis di bibir pantai. Itu kita harus jongkok. Masya Allah, ada mungkin sekian puluh meter masuk ke dalam. Di dalam ada kuburan. Ya, di dalamnya ada kuburan. Dan setiap di situ ada kuburan, di situ juga biasanya disiapkan wadah uang. Ya, disiapkan wadah uang. Kata orang buat sholawat. Paham sholawat? Di sebagian daerah itu kalau kita ziarah kubur, ya. Saya soalnya pengalaman juga ya. Jadi kalau musim lebaran itu banyak orang ziarah kubur ya, itu dia selalu naruh sholawat. Sholawat yang dimaksud itu uang logam, uang apa namanya? Sekarang uang kencring itu sudah jarang ya. Uang benggol itu para jamaah itu dilipat-lipat pakai koran, disimpan di kuburan setelah tabur bunga setelah apa. Nah, itu kerjaan kita anak-anak kecil itu menelusuri itu. Dikorek-korek itu kuburan orang tuh. Kalau dapat itu, masya Allah, kayak dapat harta karun. Nah, itu para jamaah. Di sini ada nggak yang kayak gitu? Hah? Nggak ada. Di Balikpapan nggak ada. Nah, setiap ada acara kematian, nanti hari ketiga, hari keberapa, itu sholawat itu selalu ada di bingkisan-bingkisan. Ya. Dan itu biasanya yang dicari oleh orang. Kadang yang sholat saja dikasih, begitu ya. Jadi kematian itu betul-betul kadang membuat orang bangkrut, gitu. Kenapa? Karena setiap orang yang ada selalu harus dikasih. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kuburan-kuburan yang sejatinya bukan kuburan itu. Tapi orang punya kepentingan cari duit di situ. Ya, nanti ada kuncennya, setiap kuburan ada kuncennya. Nah, duit-duit salawat itulah yang kemudian jadi penghasilan dia. Ya, modalnya cuman semen, batu nisan, ya, kemudian sedikit tabur bunga, itu sudah bisa bikin kuburan. Ya. Nah, itu kan tidak masuk di akal. Bagaimana orang dikubur di situ? Siapa yang dikubur? Kemudian siapa yang mengubur? Kemudian ngapain dikubur di situ? Nah, ini fenomena yang terjadi ya di sebagian masyarakat kita. Ya. Adanya kuburan-kuburan yang kemudian ternyata itu bukan kuburan asli.
Kalau kuburan asli pun para jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah begitu tegas ya memperingatkan umat ya dari hal tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna salatakum, Nabi bersabda, wassallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ucapkanlah salawat kepadaku karena sesungguhnya ucapan salawatmu itu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi ya memerintahkan kepada umatnya supaya bersalawat untuk Nabi dengan salawat yang banyak, dan beliau menjelaskan salawat tersebut pasti akan sampai kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dimanapun kalian berada, salawat dari umatnya akan disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melakukan ibadah salawat ini ikhlas karena Allah, kemudian salawatnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka salawat itu akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah akan memberikan pahala atasnya. Nah, kalimat dari Nabi haitsu kuntum, dimanapun kalian berada, artinya baik engkau itu dekat ya di dekat kuburku atau kalian jauh dari kuburku, begitu. Jadi artinya kalau mau bersolawat tidak usah kita mendekat dulu ke kubur Nabi. Solawat di ujung dunia pun yang dilakukan oleh seorang hamba, diucapkan oleh seorang hamba, dia akan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada malaikat yang bertugas untuk menyampaikan solawat umatnya beliau kepada beliau. Ya, di redaksi yang lain dikatakan fa inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian itu akan ditampakkan kepadaku. Baik para jamaah, dan ini ya sebagai bantahan bagi sebagian orang yang meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di alam barzah sebagaimana kehidupannya di alam dunia, bisa mendengar, bisa melihat, menyaksikan, mengamati kondisi umatnya. Ini keyakinan yang batil. Ya, beliau telah meninggal dunia. Ya, kalau kemudian salawat itu sampai kepada beliau, bukan berarti beliau sendiri yang mengetahuinya. Namun ya kalimatnya ma'rudatun alayya, ada yang kemudian menampilkan salawat-salawat umatnya ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah ya para malaikat yang bertugas untuk itu. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaitan hadis ini dengan bab kita sangat jelas. Di sini Nabi melarang, mengharamkan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Ini semua dalam rangka supaya terjaganya keutuhan tauhid dari umatnya, dan ini sebagai tindakan preventif yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun wasilah yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Dan sekali lagi ini bukti kasih sayang Nabi kepada kita semua. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, ya kalau kita disayang oleh Nabi, ya kita juga harus sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersyukur kita jadi umat yang disayang oleh Nabi, ya, dengan cara kita tunduk patuh mengikuti syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beribadahlah ikhlas karena Allah, jangan berbuat syirik, kemudian jangan sekali-kali beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan insyaallah taala nanti kita lanjutkan masih di bab ini. Ada sekitar satu hadis lagi. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya sebelum kita nanti masuk ke bab yang baru.
Demikian kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.